Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memegang presidensi G20. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. Awalnya presidensi G20 Indonesia dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Namun karena pada tahun depan Indonesia juga akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN, maka pada tahun 2020 Indonesia melakukan negosiasi dan perundingan terhadap India terkait dengan pertukaran presidensi G20. Lalu apa sih G20? G20 atau Group 20 merupakan forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian yang besar di dunia. Nah, G20 ini terdiri dari 19 negara, termasuk Indonesia dan 1 lembaga Uni Eropa. Forum yang didirikan pada tahun 1999 lalu memiliki posisi yang cukup strategis karena secara kolektif negara-negara G20 ini merepresentasikan 85% perekonomian internasional, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Artinya kebijakan yang nanti keluar dari KTT G20 ini akan berpengaruh cukup besar terhadap dunia. Lalu apa keuntungan Indonesia memegang presidensi G20? Nah, selain meningkatkan eksistensi Indonesia di depan negara-negara G20 dan di dunia, dan juga akan meningkatkan nilai investasi dengan negara G20, nanti Bali akan menjadi kiblat pertemuan para pemimpin dari negara G20. Atensi dunia nanti tahun depan akan tertuju pada Indonesia, khususnya Bali. Dan ini tentu baik untuk kita. Kita ingin memberikan pesan kepada dunia bahwa Anda tidak perlu lagi ragu untuk masuk ke Indonesia, menjadi wisatawan di Indonesia, karena kami bisa mengendalikan COVID-19, gitu ya. Nah, ini tentu kan akan mengembalikan perekonomian di sektor pariwisata, utamanya untuk Bali dan tempat-tempat di mana wisata menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, G20 ini membahas 2 arus isu. Yang pertama adalah tentang finance track dan Sherpa tax. Nah, finance track ini membahas terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan keuangan, ekonomi, dan internasional pajak. Nah, sedangkan untuk Sherpa tax ini nanti isunya akan fokus pada pembahasan geopolitik, anti korupsi, perubahan iklim, dan juga kesetaraan gender. Nah, di presidensi G20 Indonesia ini, Indonesia memperjuangkan yaitu pemulihan ekonomi dan juga kesehatan, tidak hanya kepada negara-negara G20, tapi juga kepada seluruh dunia. Salah satu tantangan presidensi G20 Indonesia ini bagaimana Indonesia mampu merangkul 2 negara rival ini antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Apalagi pada penutupan G20 kemarin, Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak hadir secara langsung. Ini yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Kedua, kita tahu bahwa antara Amerika Serikat dengan China juga mereka memproduksi vaksin, dan bukannya tidak mungkin bahwa vaksin ini menjadi instrumen politik untuk kepentingan nasional mereka. Nah, kalau sudah dihadapkan pada permasalahan ini, bagaimana kita akan recover together? Padahal vaksin itu menjadi hal yang sangat penting, ya, yang harus dinikmati oleh semua warga di dunia. Indonesia memiliki waktu 1 tahun untuk bersolek di depan negara-negara G20. Nah, Prof. Hikmanto menambahkan bahwasanya salah satu tolak ukur presidensi Indonesia di G20 ini adalah bagaimana Indonesia mampu merangkul tidak hanya negara-negara G20, tapi negara-negara di seluruh dunia dalam proses pemulihan ekonomi dan kesehatan, dan juga kesetaraan vaksin. Recover Together, Recover Stronger. Semoga sukses Indonesia. Vina Nabila, Windri Hawadis, Jakarta.